Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 warga Loli, Kabupaten Donggala meninggal setelah keracunan gas dalam kapal. Ratusan personil Polda Sulteng dilibatkan dalam operasi keselamatan tinombala. Sebanyak 90 peserta mengikuti lomba karapan sapi di Kabupaten Sigi. Tiga warga Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, meninggal dunia setelah menghirup gas beracun di dalam kapal tongkang Minggu malam. Ketiga warga yang merupakan pekerja di kapal tersebut diketahui bernama Maruf, Ateng, dan Aco. Nasib naas yang menimpa korban tersebut bermula ketika salah seorang korban Maruf masuk ke dalam lambung kapal melalui lubang yang disebut manhole untuk memeriksa dugaan kebocoran pada lambung kapal. Lama tidak muncul, 2 rekannya yakni Aco dan Ateng pergi menyusul dan ternyata mereka terjebak dalam ruangan yang berisi gas beracun. Anak buah kapal yang melihat kejadian tersebut langsung melapor ke pihak kepolisian dan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Proses evakuasi baru bisa dilakukan pukul 8 malam. Korban pertama yang dievakuasi bernama Ateng sudah dalam kondisi tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Anutapura Palu. Sayang, nyawa Ateng tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. 2 korban lainnya yang berhasil dievakuasi juga dalam kondisi tidak sadarkan diri. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun lagi-lagi, nyawa kedua korban juga tidak bisa diselamatkan. Dalam peristiwa atau insiden ini ada 3 korban yang meninggal sebagaimana yang saya sebutkan tadi dan 2 korban yang selamat yang sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Anutapura Palu. Ya. Kemudian tim sendiri yang turun ke lapangan, baik ada BPBD Kabupaten Donggala, kemudian personel Polres Donggala, Polairut Polres Donggala, TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah setempat. Ya. Untuk mengetahui sebab-sebab kematian dan lain sebagainya tentunya diperlukan olah TKP dan pemeriksaan daripada saksi di lapangan. Pihak Polres Donggala kini menyelidiki penyebab pasti kematian 3 warga Desa Loli, Kabupaten Donggala tersebut. Sejumlah saksi termasuk anak buah kapal telah dimintai keterangan. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Keselamatan Tinombala 2025 resmi dimulai. Apel gelar pasukan yang melibatkan ratusan personil Polda Sulteng dan instansi terkait di halaman Mapolda Sulteng Senin pagi menandai operasi keselamatan Tinombala resmi bergulir. Operasi akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 10 sampai 23 Februari 2025. Operasi lalu lintas ini juga untuk cipta kondisi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 mendatang. Operasi keselamatan Tinombala tahun ini melibatkan total 1.024 personil. Di antaranya 18 personil Polda Sulteng dan 840 personil Polres. Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas menjadi hal mutlak dan harus dilaksanakan masyarakat sebagai pengguna jalan. Laka lantas yang masih sering terjadi menunjukkan kelalaian dan rendahnya kesadaran hukum dalam mematuhi tata tertib berlalu lintas. Adapun sasarannya tentunya adalah segala macam kegiatan aktivitas masyarakat di jalan raya yang berpotensi kecelakaan lalu lintas.
baik itu terkait dengan kelengkapan kendaraan, spek kendaraan maupun perilaku berkendaraan. Jadi itu kaitannya semuanya. Bisa si pengemudinya, apakah ada dokumennya, apa SIM, kemudian kendaraan, STNK-nya, termasuk spek kendaraannya, kemudian habit perilaku berkendaranya. Operasi ini sebenarnya adalah merupakan upaya cipta kondisi dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Harapannya adalah pada saat sudah nanti masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri, itu masyarakat sudah ada peningkatan kesadaran tertib lalu lintas. Operasi kali ini menggunakan sistem tilang elektronik. Target operasi diantaranya yaitu memastikan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dalam mode standar, serta mematuhi rambu lalu lintas dan perlengkapan pelindung berkendara termasuk helm SNI. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, operasi juga akan menyasar sejumlah lokasi publik baik tempat wisata maupun arus lalu lintas mudik dan balik. Operasi kewilayahan ini menjadi langkah strategis meningkatkan keselamatan dan kepatuhan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tengah. Upaya ini diharapkan juga dapat menekan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, serta menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Sulawesi Tengah. Syahrul Syahya melaporkan dari Palu. Personil Polri selain penting mengasah keterampilan individu, juga dituntut untuk meningkatkan kesehatan mental. Modal ini penting dimiliki agar anggota Polri bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dan profesional. Seperti yang dilakukan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah dengan menggelar kegiatan support PSI alias pemulihan psikologi Sabtu pagi. Kegiatan yang digelar di Pantai Taipa ini diikuti sebanyak 98 personil dari berbagai satuan kerja di Polda Sulteng. Kegiatan ini bertujuan memberikan dukungan psikologis kepada seluruh personil Polri, serta upaya meningkatkan soft skill anggota dan mendorong mereka agar lebih aktif dalam menjaga keseimbangan mental. Di mana kegiatan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk personil, apalagi ketika personil di lapangan, di mana personil tersebut sangat-sangat membutuhkan pencerahan. Ya, untuk tema hari ini luar biasa, mental sehat, kerja hebat. Itulah harapan pimpinan. Dengan adanya mental yang sehat, maka kerja kita akan luar biasa. Para peserta pun antusias dan penuh semangat mengikuti kegiatan yang berlangsung sehari tersebut. Apalagi kegiatan seperti itu jarang dilakukan di satuan kerja masing-masing. Kesannya sangat berarti buat kami semua yang menikmati acara ini. Sesungguhnya ini acara sangat menarik dan melatih konsentrasi, penuh tantangan dan juga kekompakan. Adapun materi dalam kegiatan tersebut antara lain sesi permainan berupa materi pembentukan kelompok, permainan terstruktur, serta pembulatan dari bagian psikologi Biro SDM Polda Sulawesi Tengah. Permainan yang dirancang dalam kegiatan itu tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesenangan, tapi juga sebagai tantangan dalam menyelesaikan suatu masalah. Julianus K. melaporkan dari Palu.